Di sebuah panti pijat bernama Taman Asri di kawasan Sentul, Bogor, sebuah kebenaran mengerikan terungkap. Jasad seorang guru yang dihormati ditemukan dalam keadaan telanjang, membiru di dalam bak mandi dingin. Sekilas, tampak seperti pesta yang kebablasan, kecelakaan memalukan seorang munafik. Namun, di balik sandiwara yang dirancang dengan cermat itu, tersembunyi sebuah rencana pembunuhan keji yang dilakukan oleh seorang gadis berwajah malaikat. Sebuah jebakan sempurna telah dipasang, mengubur sebuah rahasia yang sangat menjijikkan. Panggilan masuk ke nomor darurat Polsek Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sekitar pukul 22.00. Suara seorang pria di ujung telepon terdengar panik dan terputus-putus. "Halo, polisi, ada orang meninggal di panti pijat Taman Asri. Datang segera, tolong." Hanya beberapa menit kemudian, sirene ambulans dan mobil polisi memecah kesunyian gang yang tenang. Petugas dengan cepat tiba di lokasi dan memasang garis polisi di sekitar panti pijat Taman Asri, sebuah tempat yang cukup tersembunyi di dalam kompleks perumahan. Sang manajer, seorang pria sekitar 40 tahunan bernama Bambang Prasetyo, wajahnya pucat pasi, gemetar menuntun tim investigasi. Di kamar VIP nomor 3, Pak Bambang tergagap. "Pelanggan ini sudah masuk hampir 2 jam. Saya lihat tidak ada gerakan apa-apa, dipanggil juga tidak menjawab. Saya khawatir terjadi apa-apa, jadi saya pakai kunci cadangan untuk membuka, dan melihat dia terbaring, tidak bergerak di bak mandi." TKP adalah sebuah ruangan kecil yang dipenuhi aroma minyak esensial serai. Semuanya tampak tidak ada yang berubah secara signifikan, kecuali beberapa handuk yang tergeletak di lantai. Cahaya kuning redup dari kamar mandi menyinari pemandangan yang mengerikan. Seorang pria tua, dalam keadaan telanjang terbaring telentang di bak mandi porselen putih. Airnya sudah dingin, dan tubuhnya membiru. Petugas investigasi dan tim forensik mulai bekerja. Korban diidentifikasi sebagai Bapak Raden Wijaya, 63 tahun, warga Cibinong. Setelah memeriksa kartu identitas di dompet korban, penyidik melaporkan bahwa tidak ditemukan bekas kekerasan fisik dan tidak ada tanda-tanda perlawanan. TKP tidak berantakan. Kemungkinannya adalah serangan jantung mendadak. Bambang Prasetyo dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Masih terguncang, dia menceritakan bahwa Bapak Raden adalah pelanggan yang kadang-kadang datang ke tempatnya. Malam itu, dia datang dengan wajah yang tampak lelah dan mengeluh sakit punggung. Seperti biasa, Bambang menawarkan secangkir wedang jahe panas untuk membantu pelanggan rileks. Setelah itu, Bapak Raden meminta untuk berendam sendiri di bak berisi rempah-rempah tanpa memerlukan terapis. Setelah sekitar 1,5 jam, Bambang merasa curiga karena terlalu sunyi. Ketika dia memeriksanya, semuanya sudah terlambat. Dia juga menegaskan bahwa panti pijatnya hanya menawarkan pijat yang sehat dan tidak ada layanan esek-esek atau penggunaan narkoba. Polisi juga meminta keterangan dari semua karyawan yang bertugas pada shift tersebut. Tidak ada yang melihat Bapak Raden menunjukkan sesuatu yang tidak biasa saat tiba. Data dari buku absensi menunjukkan bahwa seorang terapis bernama Ayu Lestari yang biasanya bekerja di area VIP tiba-tiba meminta izin cuti sore itu karena alasan keluarga. Ada anggota keluarga yang sakit parah dan perlu dirawat. Informasi ini dengan cepat diverifikasi kebenarannya. Semua pernyataan cocok mengarahkan kasus ini pada kecelakaan yang disayangkan. Hasil otopsi yang diumumkan keesokan paginya memperkuat hipotesis kecelakaan tersebut. Laporan menyatakan bahwa penyebab kematian adalah infark miokard akut dengan riwayat hipertensi. Analisis darah menunjukkan jejak beberapa komponen herbal yang sesuai dengan wedang jahe yang diminum korban, tetapi tidak ditemukan racun, narkoba, atau kadar alkohol yang signifikan. Kasus ini ditutup oleh pihak berwenang sebagai kematian, karena penyebab medis tanpa tuntutan pidana. Jenazah Bapak Raden diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Kasus itu tampaknya telah ditutup dalam kesedihan dan bisikan tentang kematian yang tidak pantas dari seorang guru yang terhormat. Namun, 3 hari setelah pemakaman, seorang pria tua dengan wajah tegas datang ke kantor polisi. Dia adalah Kompol Pen Hartono, seorang mantan perwira polisi senior yang baru saja pensiun dan merupakan teman dekat korban sejak kecil. "Saya tahu kalian sudah membuat kesimpulan, tapi saya tidak percaya Raden meninggal begitu saja," Pak Hartono menyampaikan dengan tegas. "Teman saya hidup hemat sepanjang hidupnya. Dia tidak akan pernah menghabiskan uang di tempat seperti itu. Dia juga sangat memperhatikan kesehatannya.
Dia baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh belum lama ini, dan hasilnya benar-benar normal. Yang terpenting, sebagai seorang guru, dia tahu betul bahwa kematian di tempat seperti itu akan menghancurkan reputasinya selama hidupnya. Saya punya firasat buruk tentang ini. Saya sarankan Anda mempertimbangkan kembali. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan. Kata-kata yang penuh semangat dan analisis berdasarkan pemahaman mendalam tentang korban dari seorang detektif veteran membuat komandan merasa ragu. Meskipun tidak ada bukti baru, poin-poin yang diangkat oleh Pak Hartono memang valid. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, dia memutuskan untuk mengizinkan penyelidikan ulang terhadap beberapa aspek kasus ini, dimulai dengan memeriksa kembali hubungan dan aktivitas korban baru-baru ini. Sebuah keputusan yang bijaksana, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa itu akan mengungkap kebenaran mengerikan yang tersembunyi. Sebuah tim investigasi khusus dibentuk di bawah komando langsung Kompol Bagus Santoso, seorang penyidik berpengalaman. Permintaan pertama Kompol Bagus, atas saran mantan detektif Pak Hartono, adalah fokus pada kehidupan digital korban. Ponsel Bapak Raden Wijaya dibawa ke laboratorium forensik digital. Lapor, Komandan, ponsel ini hampir kosong. Log panggilan, pesan WhatsApp, Messenger, SMS, semuanya sudah dihapus. Galeri foto juga tidak ada yang aneh, hanya foto keluarga dan foto bersama siswa. Sepertinya, orang yang menghapus sangat berhati-hati, menggunakan perangkat lunak pembersih khusus, lapor seorang petugas. Kompol Bagus mengerutkan kening. Seorang pria berusia 63 tahun meninggal mendadak, tetapi ponselnya bersih secara tidak wajar. Ini sendiri merupakan tanda yang mencurigakan. Ini tidak seperti tindakan seseorang yang meninggal mendadak, tetapi lebih seperti seseorang yang sengaja menyembunyikan sesuatu. Periksa akun penyimpanan awan, Google Drive, iCloud. Orang yang lebih tua seperti dia mungkin tidak melek teknologi. Kemungkinan data telah secara otomatis dicadangkan di sana tanpa dia sadari. Ini adalah titik balik kasus ini. Tim forensik dengan cepat mengakses akun iCloud yang disinkronkan dengan ponsel Bapak Raden, dan kemudian semua rahasia menjijikkan yang coba disembunyikan korban, serta upaya keras yang dilakukan pelaku kejahatan untuk menghapusnya, mulai terungkap. Di bagian pesan yang baru saja dihapus, sejumlah percakapan antara Bapak Raden dan sebuah akun WhatsApp bernama Mawar dipulihkan. Isinya membuat para penyidik paling berpengalaman pun tercengang. Awalnya, kata-kata genit dan cabul, kemudian beralih menjadi ancaman dan paksaan. Kamu tidak akan bisa lari dariku. Patuhlah, atau keluargamu tidak akan aman. Jam 15.00 sore ini, Hotel Anggrek, kamar 302. Terlambat 1 menit, foto-foto ini akan dikirim ke sekolah Widya. Saya sudah mentransfer uang bulan ini. Ingat, seminggu 3 kali, jangan sampai kurang. Lebih mengerikan lagi, di galeri foto iCloud, ada lusinan foto yang diambil secara diam-diam dalam posisi sensitif di sebuah kamar pijat. Selanjutnya adalah video sensitif yang merekam adegan Bapak Raden melakukan pelecehan. Meskipun kualitas videonya tidak tinggi, wajah kesakitan, malu, dan tidak berdaya gadis itu tampak sangat jelas. Setelah dicocokkan dengan catatan karyawan panti pijat Taman Asri, identitas Mawar dengan cepat terungkap. Dia adalah Ayu Lestari, 19 tahun. Terapis yang kebetulan meminta izin cuti pada hari terjadinya kejahatan. Motif pembunuhan kini menjadi sangat jelas. Ayu diperas, diperkosa, dan kemungkinan besar membunuh korban. Surat perintah penangkapan Ayu Lestari segera dikeluarkan. 2 petugas dikirim ke alamat apartemen yang dilaporkan Ayu. Itu adalah apartemen murah di pinggiran Cibinong. Apartemen itu terletak di lantai 4, cukup kecil, tetapi bersih dan rapi. Orang yang membuka pintu adalah seorang gadis remaja berusia sekitar 13,14 tahun, mengenakan seragam sekolah, dengan wajah polos dan memiliki banyak kemiripan dengan Ayu di foto. Dia adalah Widya Lestari, adik perempuan tersangka. Maaf, apakah ini rumah Mbak Ayu Lestari? Seorang detektif bertanya. Iya, Mbak Ayu kakak saya. Ada urusan apa ya mencari Mbak? Dari dalam, seorang wanita dengan wajah cekung dan pucat yang duduk di kursi roda dengan susah payah menjawab. Siapa itu? Widya. Apakah itu kakakmu sudah pulang? Wanita itu adalah Ibu Ratna, ibu dari Ayu. Ketika mengetahui bahwa kedua tamu itu adalah polisi yang mencari putrinya, dia tampak sangat khawatir. Dia menceritakan bahwa beberapa hari sebelumnya, segera setelah kematian guru Widya, Ayu dengan tergesa-gesa mengemasi beberapa pakaian, dan mengatakan bahwa seorang teman lama di Jakarta telah merekomendasikan pekerjaan yang lebih baik, dengan gaji lebih tinggi,
jadi dia harus pergi secepatnya. Dia menyuruh ibu dan adiknya untuk menjaga kesehatan di rumah. Ketika situasinya stabil, dia akan menelepon. Sejak saat itu, keluarga kehilangan kontak sepenuhnya. Melalui kisah yang penuh air mata dari Ibu Ratna, masa lalu yang tragis dari keluarga itu perlahan terungkap. Suami meninggal lebih awal karena kanker. Satu-satunya rumah keluarga juga harus dijual untuk membayar biaya pengobatan. Ibu Ratna seorang diri membesarkan kedua putrinya. Namun, dia sendiri juga jatuh sakit karena penyakit ginjal kronis. Beban keluarga jatuh ke pundak putrinya yang baru berusia 18 tahun. Ayu sangat menyayangi ibunya, sangat menyayangi adiknya. Ibu Ratna terisak. Dia harus berhenti sekolah di kelas 2 SMA untuk bekerja mencari uang agar ibunya bisa cuci darah, agar adiknya bisa sekolah. Dia melakukan berbagai macam pekerjaan. Dulu setengah tahun lalu, dia dengan gembira memberitahu saya bahwa dia telah menemukan pekerjaan sebagai konsultan penjualan dengan gaji tinggi. Berkat itu, kami bertiga bisa keluar dari kamar sewaan yang sempit dan menyewa apartemen ini. Saya tidak pernah menyangka dia akan mengalami hal seperti ini. Dia sangat bodoh, jangan persulit dia ya Pak. Adik Ayu, Widya, yang duduk di samping, juga berlinang air mata dan menambahkan, beberapa bulan ini, saya melihat Mbak Ayu aneh sekali. Mbak sering menangis sendirian, tidur malam pun sering kaget. Saya tanya, Mbak hanya bilang stres karena pekerjaan. Saya masih ingat, hari ketika saya berkelahi dengan teman di sekolah, wali kelas, Pak Raden, mengundang orang tua. Ibu sakit, jadi Mbak Ayu yang menggantikan. Sejak hari itu, Pak Raden sering mengirim pesan menanyakan kabar Mbak Ayu, lalu beralasan mengundang Mbak ke sekolah beberapa kali lagi. Saya merasa aneh, tapi Mbak Ayu melarang saya untuk memberitahu ibu. Kisah kedua ibu dan anak itu cocok dengan data yang telah dikumpulkan oleh polisi. Gambaran tentang seorang gadis muda yang berbakti karena keadaan harus terseret ke jalan yang memalukan, kemudian dieksploitasi dan diperas oleh seorang pria bejat. Semakin jelas, Ayu Lestari, dari seorang tersangka pembunuh berdarah dingin, kini mengambil rupa seorang korban yang menyedihkan. Namun, apapun motifnya, pembunuhan tetaplah kejahatan. Dan tersangka utama dalam kasus ini, Ayu Lestari, telah menghilang. Penyelidikan kini secara resmi berubah menjadi perburuan. Surat perintah pencarian Ayu Lestari dikeluarkan di seluruh sistem. Kompol Bagus Santoso tahu bahwa dengan seorang gadis muda yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki banyak hubungan sosial yang rumit, pelarian itu tidak akan bertahan lama. Masalahnya adalah menemukannya sebelum dia melakukan sesuatu yang bodoh. Periksa kembali semua catatan karyawan Taman Asri, temukan orang-orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Ayu. Seorang gadis yang panik akan mencari orang yang paling dia percaya. Setelah memeriksa kembali catatan itu, para detektif memperhatikan sebuah nama, Nadia Indriani, 20 tahun. Nadia adalah orang yang merekomendasikan Ayu untuk bekerja di Taman Asri, dan juga berhenti bekerja hanya seminggu sebelum kejahatan terjadi. Menurut informasi dari karyawan lain, Nadia dan Ayu sangat dekat dan menganggap satu sama lain seperti saudara perempuan. Alamat terdaftar Nadia adalah di sebuah provinsi di Jawa Barat, tetapi alamat sementara berada di sebuah rumah kontrakan yang kompleks di Depok, tidak jauh dari Cibinong. Pada saat yang sama, tim forensik digital terus bekerja. Meskipun nomor telepon utama Ayu telah dimatikan, peninjauan stasiun pangkalan seluler BTS di daerah tersebut menghasilkan petunjuk berharga. Sinyal dari kartu SIM-nya telah melakukan ping sekali saja pada dini hari dia melarikan diri. Hanya berlangsung sekitar 30 detik, cukup bagi aplikasi untuk memperbarui cuaca. Lokasi sinyal dikunci secara akurat di area Sukmajaya, Depok, tempat Nadia tinggal sementara. Potongan terakhir berasal dari ekstraksi kamera keamanan. Gambar dari kamera toko serba ada di dekat rumah kontrakan Nadia merekam adegan pada pukul 05.00 pagi. 2 hari sebelumnya, Ayu dengan pakaian sederhana, mengenakan masker dan topi, telah pergi bersama Nadia untuk membeli beberapa perlengkapan pribadi. Bukti itu terlalu jelas. Sebuah rencana penyergapan dibuat dengan cepat. Keesokan paginya, saat langit masih gelap, para detektif diam-diam mengepung rumah kontrakan. Setelah memastikan kamar Nadia yang benar, mereka dengan lembut mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Setelah mendobrak pintu, kamar kontrakan yang kecil dan berantakan itu terungkap. Nadia meringkuk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. "Di mana Ayu Lestari?" Seorang detektif bertanya dengan tegas. Nadia gemetar menunjuk ke loteng kayu yang berderit. 2 detektif memanjat. Di ruang sempit dan panas itu,
Mereka menemukan Ayu meringkuk di sudut gelap, gemetar seperti hewan kecil yang terpojok. Dia tidak melawan. Dia hanya diam-diam mengulurkan kedua tangannya ke depan, matanya berkaca-kaca menerima penangkapan. Di ruang interogasi kantor polisi, Kompol Bagus Santoso duduk berhadapan dengan Ayu Lestari. Gadis yang rapuh dan pucat itu benar-benar berbeda dari gambar yang tajam di foto Bapak Raden. Dia hanya diam, menundukkan kepalanya ke meja. Kompol Bagus tidak terburu-buru. Dia meletakkan di atas meja setiap foto yang dicetak dari iCloud. Foto-foto yang diambil secara diam-diam di panti pijat. Potongan pesan ancaman. Kami tahu apa yang telah kamu lalui. Kompol Bagus memulai dengan suara rendah dan simpatik. Kami tahu dia telah memaksa dan memperbudakmu. Hukum selalu memiliki keringanan bagi mereka yang tahu bagaimana menyesali dan dengan jujur mengakui. Terutama ketika bertindak dalam keadaan tertekan. Dia menceritakan tentang keadaan ibu dan saudara perempuannya di rumah, tentang bagaimana mereka mengkhawatirkannya. Setiap kata dari penyidik seperti setiap jarum menusuk hati gadis muda yang berdarah itu. Tekanan psikologis, ketakutan, dan rasa malu yang selama ini ditahan meledak. Ayu jatuh ke meja, terisak. Setelah beberapa lama, dia mendongak, matanya merah dan mulai mengaku. Namun, pengakuannya mengejutkan para penyidik. Dia mengambil semua kesalahan pada dirinya sendiri. Dia mengaku bahwa karena sangat membenci Bapak Raden, dia telah mencari tahu sendiri di internet tentang jenis stimulan yang dapat menyebabkan gagal jantung pada orang dengan kondisi medis yang mendasarinya. Dia diam-diam membelinya dari situs web yang menjual suplemen untuk binaragawan. Malam itu, dia menipu Bapak Raden untuk datang ke panti pijat, berbohong bahwa dia telah kembali bekerja. Dia berinisiatif untuk membuat teh, memasukkan stimulan, dan menawarkan kepada Bapak Raden. Memanfaatkan saat manajer Bambang Prasetyo harus keluar, dia melakukan seluruh tindakan kriminal. Dia menegaskan bahwa Bambang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang rencana itu. Kehadirannya setelah itu hanyalah kebetulan. Dia sendirian membuat sandiwara dan melarikan diri. Pengakuan itu lancar, logis, tanpa celah. Gadis rapuh di hadapan mereka tiba-tiba menjadi sangat teguh, mati-matian melindungi manajer. Meskipun ada sedikit keraguan tentang kemampuan seorang gadis berusia 19 tahun untuk merencanakan dan melakukan pembunuhan yang cermat seperti itu, tetapi dengan pengakuan dan bukti yang ada, polisi mengeluarkan keputusan untuk memulai penyelidikan, menetapkan Ayu Lestari sebagai tersangka, dan mengeluarkan perintah penahanan atas tuduhan pembunuhan. Kasus itu tampaknya telah berakhir. Judul di layar ponsel seperti pisau yang menusuk dada Bambang Prasetyo. Terapis wanita M, 19 tahun, mengaku membunuh guru U60 di bak mandi. Dia duduk terpaku di kursi plastik tua, di kamar kontrakannya yang lusuh. Di luar, kota telah menyala, tetapi dunia Bambang baru saja runtuh ke dalam kegelapan. Dia tahu Ayu Lestari, gadis kecil itu, telah melakukan hal paling gila, mengambil semua kesalahan untuk melindungi Bambang. Bambang, 44 tahun, adalah pecundang khas, lajang, tanpa keluarga, tanpa karir, hanya memiliki 2 catatan sebelumnya tentang sengaja menyebabkan cedera dan panti pijat terselubung untuk mencari nafkah. Kehidupan Bambang adalah serangkaian hari-hari panjang yang membosankan, tenggelam dalam bau rokok, minuman keras murahan, dan intrik penipuan. Sampai hari Ayu muncul. Dia masih ingat dengan jelas hari gadis kecil itu dengan malu-malu datang ke toko untuk melamar pekerjaan. Dia benar-benar berbeda dari gadis-gadis lain. Mata yang jernih menyembunyikan kesedihan yang mendalam dan ketabahan yang menyedihkan. Dia berniat untuk menolak. Tempat berlumpur ini tidak cocok untuk bunga seperti dia. Tapi kemudian dia tersentuh ketika mendengar dia berbicara tentang beban keluarga. Dia menerimanya, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mencoba melindunginya, hanya menyuruhnya melakukan pekerjaan yang paling ringan. Tapi dia tidak bisa melindunginya. Kecantikannya telah membawa malapetaka, dan dia tanpa sadar telah menjadi bagian dari tragedi itu. Untuk waktu yang lama, dia memiliki perasaan khusus untuk Ayu. Itu bukan nafsu duniawi dari pria tua yang kesepian. Itu adalah getaran sebelum keindahan yang jernih, adalah belas kasihan, adalah keinginan untuk melindungi sesuatu yang murni di dunia Bambang yang kotor. Dia tidak pernah mengatakannya, hanya diam-diam mengamati, mengawasinya setiap hari. Jadi pada malam Ayu berlutut di lantai, membenamkan kepalanya di kaki Bambang dan menangis, menceritakan seluruh rasa malunya yang disebabkan oleh guru hewan, Raden Wijaya. Dunia Bambang terbalik. Darah di tubuh Bambang melonjak. Kebencian yang sudah lama tidak dia rasakan.
Orang tua itu tidak hanya menghancurkan seorang gadis muda, dia menginjak-injak satu-satunya cahaya paling murni yang dilihat Bambang dalam kehidupan kelamnya. Tolong selamatkan aku. Aku sudah terlalu kotor. Aku tidak bisa hidup lagi. Tangisan Ayu malam itu telah menjadi hukuman mati bagi Bapak Raden. Bambang tahu dia tidak bisa melapor ke polisi, tidak bisa mengancam. Dengan bukti menjijikkan di tangannya, orang tua itu tidak akan pernah melepaskannya. Hanya ada satu cara untuk membebaskannya, yaitu membuatnya menghilang selamanya. Rencana pembunuhan diuraikan secara rinci oleh seseorang yang pernah masuk penjara seperti Bambang. Dia tidak ingin Ayu bernoda, tetapi dia membutuhkan dia sebagai umpan. Dengarkan aku, katanya kepada Ayu, ini satu-satunya cara. Serahkan semuanya padaku, kamu akan aman. Berbaring di kamar yang dingin, dia tahu dia salah. Dia ingin menyelamatkannya dari neraka, tetapi malah mendorongnya ke pintu lain yang lebih gelap. Dan dia, dengan kepolosan dan rasa terima kasihnya yang buta, telah memilih untuk berkorban untuk melindunginya. Dia tidak bisa menerima itu. Dia bisa kehilangan kebebasannya, harus membayar dengan seluruh hidupnya. Tetapi dia tidak bisa membiarkan Ayu, gadis yang diam-diam dia cintai, lindungi, menanggung kejahatannya. Setelah malam tanpa tidur, pikirannya berjuang antara pengecut dan sedikit nurani terakhir. Bambang Prasetyo bangkit. Dia mengenakan kemeja terbaiknya, melihat kembali ke kamar kontrakan untuk terakhir kalinya, lalu melangkah keluar. Dia tidak melarikan diri. Dia berjalan menuju cahaya, menuju kebenaran, bahkan jika tujuan akhirnya adalah jeruji besi penjara. Saya ingin menyerahkan diri. Kata-kata Bambang di kantor polisi membuat seluruh tim investigasi tercengang. Dia dibawa langsung ke ruang interogasi. Berhadapan dengan Kompol Bagus Santoso, dia tidak lagi tampak ketakutan dan merendahkan diri seperti biasanya. Bambang duduk tegak, matanya menatap lurus ke penyidik dengan tenang dan tegas. Saya ingin menyerahkan diri. Ayu Lestari tidak bersalah. Dia hanya korban. Yang membunuh Bapak Raden Wijaya adalah saya. Dan kemudian Bambang mulai bercerita. Dia menceritakan seluruh cerita itu seperti film yang diputar lambat dan pahit. Dia tidak membela diri. Dia hanya berusaha memperjelas peran Ayu. Saya punya perasaan untuk Ayu, bukan perasaan yang tidak benar. Saya menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga yang harus saya lindungi. Ketika saya tahu apa yang dilakukan Raden padanya, saya tidak bisa menahan diri. Saya tahu hanya dengan membunuhnya, saya bisa membebaskannya. Dia menceritakan secara rinci tentang mencari tahu jenis stimulan yang digunakan di kalangan binaragawan, tentang bagaimana dia memesannya dan mengujinya terlebih dahulu. Dia menceritakan setiap bagian dari rencana untuk memikat Bapak Raden ke panti pijat. Tangan saya yang meracik teh beracun. Saya berdiri di luar mengamati semua. Saya melihat orang tua itu jatuh. Ayu panik dan pingsan. Sendirian saya menangani semuanya. Saya menghapus data telepon. Saya membuat sandiwara di bak mandi. Dia hampir tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengikuti pengaturan saya dalam ketakutan yang luar biasa. Bambang juga mengaku memberikan telepon korban kepada Ayu, menyuruhnya untuk membuangnya, dan mencari tempat untuk bersembunyi. Dia telah merencanakan setiap langkah, termasuk menyiapkan bukti alibi untuk Ayu. Saya menyuruhnya jika tertangkap untuk mengakui bahwa saya yang melakukannya. Saya bilang padanya bahwa saya punya catatan kriminal, hukumannya akan lebih berat, tetapi lebih baik saya dipenjara daripada dia yang menderita, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia takut jika saya ditangkap, tidak akan ada lagi yang merawat ibu dan adik perempuannya. Dia sangat bodoh. Sampai di sini, suara pria yang kasar itu tiba-tiba tercekat. Pengakuan Bambang Prasetyo berlangsung selama berjam-jam, membalikkan seluruh sifat kasus itu. Dari kasus pembunuhan karena diperkosa, itu menjadi kasus dengan dalang, direncanakan dan dilakukan oleh seorang pria yang bertindak karena cinta dan kebencian. Setiap pengakuan Bambang memiliki logika dan sesuai dengan bukti materi, menjelaskan mengapa seorang gadis muda seperti Ayu dapat melakukan konspirasi yang begitu cermat. Ketika petugas investigasi meminta dia untuk menandatangani catatan pernyataan, Bambang tidak ragu-ragu. Dia meletakkan pena dan menandatangani. Dengan goresan pena yang tegas, beban di hatinya tampak terangkat. Dia tahu di depannya ada hukuman yang panjang, tetapi pada saat itu, dia merasa lega. Dia tidak bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi setidaknya, dia telah mengembalikan kebenaran dan kesempatan untuk hidup bagi gadis yang dia bersumpah untuk lindungi. Sidang pengadilan pembunuhan yang terjadi di Panti Pijat Taman Asri
diadakan secara terbuka di Pengadilan Negeri Cibinong, menarik perhatian khusus dari publik. Di depan terdakwa, Bambang Prasetyo berdiri diam, wajahnya dipenuhi bekas penderitaan yang pasrah. Di sebelahnya, Ayu Lestari tampak kurus, bahunya yang kecil bergetar hebat. Di barisan depan, ibu dan adiknya berpelukan dan menangis. Pak Hartono juga hadir, diam-diam mengamati, matanya menampung kesedihan yang tak terlukiskan. Setelah berhari-hari persidangan dan musyawarah, majelis hakim sampai pada putusan akhir. Ketua majelis hakim, dengan suara yang tegas tetapi juga penuh kemanusiaan, membacakan putusan tersebut. Pengadilan menilai bahwa tindakan terdakwa Bambang Prasetyo sangat serius. Terdakwa telah mempersiapkan dan merencanakan secara rinci untuk merenggut nyawa orang lain. Meskipun penyebab utamanya berasal dari tindakan melanggar hukum korban, tetapi tindakan main hakim sendiri tidak dapat diterima dan mengabaikan hukum. Namun, pengadilan juga mencatat keadaan yang meringankan seperti menyerahkan diri, mengaku dengan jujur, dan penyebab kejahatan berasal dari keinginan untuk melindungi orang lain dari tindakan bejat. Terhadap terdakwa Ayu Lestari, pengadilan menilai bahwa dia adalah penjahat dan korban. Terdakwa telah menanggung ancaman, paksaan, dan pelecehan seksual untuk waktu yang lama yang menyebabkan kegelisahan mental yang kuat. Tindakan terdakwa adalah membantu sebagai kaki tangan, tetapi perannya tidak signifikan dan melakukan kejahatan dalam keadaan yang sangat sulit. Pengakuan terdakwa yang jujur, penyesalan, dan karakter yang baik juga merupakan keadaan yang meringankan yang penting. Berdasarkan pasal 123 KUHP, Ketua Majelis Hakim menyatakan, Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan untuk menghukum terdakwa Bambang Prasetyo, 44 tahun, dengan hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan pembunuhan. Bambang memejamkan mata, mengangguk pelan, menerima putusan. Menghukum terdakwa Ayu Lestari, 19 tahun, 3 tahun penjara atas kejahatan pembunuhan, sebagai kaki tangan. Mendengar hukumannya, Ayu menangis. Tetapi itu adalah air mata kebebasan. Ibunya di bawah merasakan beban terangkat. Meskipun mencintai putrinya, dia tahu itu adalah hukuman yang penuh dengan belas kasihan dari hukum. Ketika kedua terdakwa digiring keluar dari pengadilan, melewati satu sama lain, Bambang berhenti sejenak, menatap langsung ke mata Ayu, suaranya serak. Hiduplah dengan baik, jaga ibu dan adikmu, jangan menungguku. Ayu menggelengkan kepalanya, air mata mengalir deras. Dia hanya sempat berbisik sebelum didorong pergi, aku akan menunggu. Waktu berlalu. 3 tahun kemudian, di depan gerbang penjara Z30D, seorang gadis muda dengan rambut panjang, wajah yang lebih dewasa dan tabah dari sebelumnya, diam-diam menunggu. Ayu Lestari telah dibebaskan dari penjara. Selama masa hukumannya, dia telah melakukan perbaikan yang sangat baik. Setelah dibebaskan, dia tidak kembali ke jalan yang lama, tetapi rajin mempelajari perdagangan pembuatan kue. Toko kue kecilnya bersama ibu dan adiknya secara bertahap menjadi stabil, merupakan sumber kehidupan yang bersih dan damai bagi seluruh keluarga. Apartemen hari itu masih dipertahankan, nyaman dan penuh tawa. Widya, adiknya, sekarang menjadi mahasiswa tahun pertama di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini adalah hari pertama dia diizinkan untuk mengunjungi Bambang Prasetyo setelah dia bebas. Duduk di ruang kunjungan, melihat pria yang rambutnya telah banyak memutih di balik kaca tebal, Ayu tidak menangis. Dia hanya tersenyum, senyum yang baik hati. Dia menceritakan kepada Bambang tentang toko kue, tentang adiknya yang telah dewasa, tentang kesehatan ibunya. Dia tidak berbicara tentang masa lalu, juga tidak mengulangi janji tahun-tahun sebelumnya. Dia hanya meletakkan di atas meja kotak kue kecil yang dibuat oleh tangannya sendiri, coba dimakan. Coba lihat keterampilanku. Jaga kesehatanmu, ya, bulan depan aku akan datang lagi. Bambang tidak banyak bicara, dia hanya mengangguk diam-diam. Sudut matanya yang sudah tua memerah. Dia melihat gadis muda di depannya, orang yang telah keluar dari kegelapan dan menjalani kehidupan yang jujur. Perasaannya bertahun-tahun yang lalu, pengorbanannya tidak sia-sia. Ayu mengucapkan selamat tinggal dan berbalik pergi. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi langkahnya sangat mantap. Di luar sana, matahari bersinar terang. Hidup masih sangat panjang, dan dia tahu, tidak peduli berapa lama dia harus menunggu, dia akan tetap menunggu. Menunggu seseorang yang karena dia telah menanggung bagian tergelap dari hidupnya. Itu bukan lagi janji dalam keputusasaan tetapi pilihan hati yang telah dihidupkan kembali. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah mengikuti seluruh cerita. Kasus ini ditutup,
tetapi pelajaran berharga tentang batas tipis antara korban dan pelaku, antara toleransi dan hukuman hukum tetap ada. Setiap pilihan yang salah dalam kesusahan dapat menyebabkan tragedi yang tidak dapat diselamatkan. Tetapi bahkan dalam kegelapan yang ekstrem, belas kasihan dan pengorbanan masih dapat menyulut jalan menuju cahaya dan reformasi.